Baik saudara-saudara, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang pelayanan kependudukan digital yang di tengah-tengah perkembangan teknologi. Masyarakat kini semakin dimanjakan dengan berbagai layanan publik yang serba cepat dan praktis. Salah satunya adalah pelayanan kependudukan. Jika dulu warga harus mengantri panjang di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil atau di Dukcapil untuk mengurus dokumen, sekarang sebagian besar sudah bisa dilakukan secara digital. Transformasi ini menjadikan pelayanan lebih mudah, transparan, dan efisien. Yang pertama adalah KTP elektronik, yaitu sebagai identitas digital yang lebih aman. Kartu tanda penduduk adalah identitas resmi setiap warga negara. Sejak hadirnya KTP elektronik atau eKTP, data penduduk kini lebih terjamin keamanannya karena dilengkapi dengan rekam biometrik. Pendaftaran hingga pencetakan KTP juga semakin praktis. Beberapa daerah bahkan sudah menerapkan sistem antrian online dan pemberitahuan lewat pesan singkat, sehingga masyarakat tidak lagi bingung menunggu kepastian. Yang berikutnya adalah kartu keluarga atau KK yang mudah diperbarui. Kartu keluarga menjadi dokumen penting untuk mencatat susunan keluarga. Di era digital, perubahan data dalam KK, misalnya setelah kelahiran anak atau adanya anggota baru akibat pernikahan, tidak lagi memerlukan banyak berkas fisik. Cukup dengan mengunggah dokumen melalui aplikasi atau situs resmi di Dukcapil. Perubahan data dapat diproses lebih cepat dan efisien. Kemudian akte kelahiran bisa diurus dari rumah. Akte kelahiran adalah hak dasar setiap anak yang harus segera dicatat. Kini orang tua tidak perlu repot datang berulang kali ke kantor catatan sipil. Dengan layanan online, formulir bisa diisi dari rumah, dokumen diunggah secara digital, dan akte kelahiran siap diambil atau bahkan dikirim langsung. Beberapa daerah juga memberikan layanan integrasi di mana bayi yang baru lahir langsung terdaftar dalam KK dan mendapat kartu identitas anak. Kemudian pernikahan yang tercatat secara resmi. Bagi pasangan yang hendak menikah, sistem pendaftaran online sudah tersedia di sejumlah daerah. Dengan layanan ini, pasangan cukup mengisi data dan mengunggah dokumen yang diperlukan. Setelah itu, jadwal pencatatan pernikahan bisa ditentukan. Proses ini memastikan pernikahan tercatat resmi di negara dan mempermudah administrasi selanjutnya. Kemudian pencatatan kelahiran dan kematian. Kelahiran dan kematian adalah peristiwa penting yang wajib dicatat secara hukum. Catatan ini kini lebih cepat karena sistem digital langsung menghubungkan data ke basis kependudukan nasional. Selain mempermudahkan administrasi keluarga, pencatatan ini juga penting untuk data pembangunan nasional, misalnya perencanaan pendidikan, kesehatan, atau program bantuan sosial. Kemudian pengurusan paspor semakin praktis. Meskipun diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, paspor sangat erat kaitannya dengan data kependudukan. Saat ini pengurusan paspor dapat dilakukan lewat aplikasi resmi, melalui pendaftaran, pembayaran, hingga penjadwalan wawancara. Integrasi dengan data kependudukan membuat verifikasi identitas lebih cepat dan akurat. Kemudian sebagai penutup, ini menyongsong masa depan digital. Digitalisasi pelayanan kependudukan jelas memberikan banyak manfaat, hemat waktu, lebih transparan, dan mengurangi praktik birokrasi berbelit. Meskipun begitu, tantangan tetap ada seperti keterbatasan akses internet di daerah tertentu dan literasi digital yang belum merata. Namun, dengan kerjasama pemerintah dan masyarakat, pelayanan kependudukan era digital akan terus berkembang. Masyarakat tidak hanya dipermudah dalam pengurusan dokumen, tetapi juga didukung untuk menjadi warga negara yang lebih melek teknologi. Demikian saudara-saudara.